Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam Pak Aris. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu hari ini? Selamat pagi juga Pak Aris. Alhamdulillah kabar saya sehat, dan Pak Aris bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Kabar saya hari ini baik. Baik begini Bu ya. Sesuai kesepakatan kita sebelumnya bahwa pada hari ini Ibu akan melakukan proses coaching Bu ya. Nah pada saatnya nanti Ibu melakukan proses coaching, tentunya saya akan mengamati dan juga memberikan penilaian terhadap coaching yang Ibu lakukan berdasarkan rubrik penilaian coaching. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Bagaimana Bu? Boleh saya menanyakan beberapa hal kepada Iya, Ibu? tentu saja boleh Pak Aris, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saatnya nanti Ibu melakukan coaching. Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan saat pelaksanaan coaching nanti, yang pertama adalah kehadiran penuh, presence, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan tentunya yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu Pak Aris. Baik, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, ada nggak kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Iya, tentu saja ada Pak. Jadi kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, jadi yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Baik, menurut Ibu nanti apa indikator ketercapaian yang Ibu inginkan terhadap coaching pada saatnya proses coaching nanti? Ya, indikator ketercapaian yang saya inginkan nanti adalah coach saya dapat menemukan sendiri solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapinya, gitu Pak. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah coach Ibu mampu menemukan langkah-langkah serta solusi-solusi atas permasalahannya Bu ya. Iya, betul Pak Aris. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya rasa cukup demikian sampai pertanyaan saya, dan untuk selanjutnya silahkan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nah nanti setelah Ibu melakukan proses coaching, kita berbincang-bincang kembali Bu ya. Iya, baik Pak Aris, terima kasih atas arahannya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Sri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Lela, alhamdulillah saya baik. Bu Lela sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya, kita kemarin sudah janjian ya. Nah, ada apa nih Ibu Sri? Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin cerita Bu, boleh? Oh, boleh. Kalau misalnya boleh tahu perasaan hari ini seperti apa Ibu Sri? Kalau sekarang alhamdulillah lebih tenang Bu, Hmm. tapi masih ada kegalauan yang saya rasakan. Oh begitu, Alhamdulillah. Tapi Ibu Sri sekarang dalam posisi tenang ya. Jadi tadi Ibu Sri mengungkapkan adanya kegalauan. Nah, topik apa yang akan Ibu ceritakan? Begini Bu, saya akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi. Saya ingin mendapat pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau dalam menerapkan pendekatan diferensiasi ini. Baik. Nah, Ibu Sri akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Sebelum mengobrol lebih jauh, apa nih kira-kira yang akan Ibu Sri dapatkan dari percakapan atau obrolan kali ini? Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi proses Bu. Baik, berarti Ibu Sri ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi proses. Seperti apakah itu? Nah, kira-kira situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa yang telah Ibu Sri lakukan? Ya, saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, yaitu murid membuat sesuatu. Nah, kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar, kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik, dan juga menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka, Bu. Oh, seperti itu ya Ibu Sri ya. Baik, Ibu telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari 3 kelompok tersebut yang tadi Ibu Sri sebutkan, ada kelompok visual, auditori, kinestetik. Menurut Ibu Sri, kelompok mana yang paling banyak? Dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut hampir sama banyaknya, Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak. Kiranya pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu terwujud? Ya, saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat mereka.
Dan pilihan yang saya miliki, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio visual dan LKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara. Dan kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Baik, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan maksimal? Ya. Yang saya akan lakukan, saya akan mengevaluasi pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid, bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan juga murid. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya komitmen Ibu terhadap rencana yang ingin Ibu laksanakan. Dengan evaluasi dan refleksi, Ibu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, langkah awal apa yang akan direncanakan oleh Ibu untuk persiapannya? Ya, baik. Langkah awal sebagai persiapan, saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran. Nah, menentukan media pembelajarannya seperti audio visual dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nanti adanya praktek oleh murid sendiri. Oke, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses tersebut? Insya Allah minggu depan, Bu. Nah, saya juga harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat yang lain serta kepala sekolah juga. Oke, luar biasa sekali Ibu Sri ya. Nah, Ibu telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, serta mengungkapkan gaya belajar murid Ibu serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Bagaimana nih perasaan Ibu dan apa kesimpulan yang didapatkan Ibu dari percakapan saat ini? Alhamdulillah, Bu, saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya, saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audio visual dan praktik agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses. Saya akan melibatkan rekan saya juga, Bu. Oke, baik. Nah, alhamdulillah saya juga ikut senang ya dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu Sri setelah adanya kegiatan coaching ini? Alhamdulillah, perasaan saya lebih senang dan saya lebih semangat lagi, Bu, untuk mencoba melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini di kelas. Alhamdulillah, saya juga ikut senang ya dengan yang sudah Ibu rasakan saat ini. Terima kasih barangkali Ibu Sri atas pertemuannya hari ini. Mudah-mudahan kegiatan coaching selanjutnya bisa kita bertemu di lain waktu, dan saya ucapkan terima kasih dan saya pamit Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana tadi proses coachingnya, lancar Bu? Alhamdulillah lancar Pak Ari, sesuai dengan yang saya harapkan. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Begini, di awal tadi kan Ibu mengatakan bahwa indikator ketercapaian yang Ibu inginkan adalah coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, terkait hal itu, langkah apa yang telah Ibu lakukan dalam mencapai tujuan tersebut? Baik Pak Aris, terima kasih. Langkah yang saya lakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah saya melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Di awal saya mencoba menanyakan tujuan kepada coach, lantas mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya, kemudian rencana aksi yang akan coach ambil, dan selanjutnya menanyakan tanggung jawabnya terhadap aksi tersebut. Dari proses tersebut, alhamdulillah saya berhasil menggali potensi coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah Bu, ya luar biasa sekali. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik dengan menerapkan alur cerita. Saya izin menyampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap Ibu saat melakukan coaching. Ibu sudah berhasil mengembangkan semua kompetensi coaching Ibu ya, yaitu hadir sepenuhnya untuk coaching, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi itu mampu menggali kompetensi yang dimiliki oleh coaching Ibu. Mudah-mudahan kedepannya Ibu semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching Bu ya.
Nah, untuk kedepannya kira-kira apa lagi yang ingin Ibu kembangkan terkait proses coaching ini? Baik, terima kasih Pak Aris atas tanggapannya. Untuk kedepannya saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta dengan lebih baik lagi agar proses coaching yang saya lakukan bisa lebih maksimal. Alhamdulillah. Jadi kedepannya Ibu ingin mendalami lagi alur Tirta, Bu ya? Iya, betul. Baik Ibu, mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih maksimalnya lagi ya Bu ya. Untuk pertemuan saat ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan lain waktu kita dapat bertemu lagi Bu ya dalam lain kesempatan. Terima Iya, kasih. amin. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.